Halo semuanya, kami dari kelompok 5 mata kuliah Managing Digital Organization akan memaparkan materi kami dari chapter 13 yang bertajuk Akuntansi di Perusahaan Media dan Informasi. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Zainur M. Rusdi SE.MSI karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi pada video kali ini. Sebelum memulai materi kita pada video kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Immanuel Pres Matthew dengan NPM 2311012056 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zaki Mola Fajri dengan NPM 2311010140. Nama saya Muhammad Rafal Mizi dengan NPM 2311012046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazirul Triwarna dengan NPM 2311012064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Safara dengan NPM akhir 076. Perkenalkan, nama saya Asfa Farabi Praditya dengan NPM 2351012004. Perkenalkan, nama saya Akram Hazi Kablar dengan NPM 2351012018 sebagai pramateri. Akuntansi dan akuntansi media. Akuntansi sebagai ilmu versus akuntansi sebagai persuasi. Akuntansi persuasif bertujuan untuk meyakinkan orang lain tentang kesehatan suatu perusahaan, membuat informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan untuk membantu memandu keputusan mereka. Akuntansi sebagai ilmu mencangkup pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya dan bebas nilai. Validalitas penjelasan dan penyimpulan dituntun oleh kaidah atau metode ilmiah. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi yang paling awal dan paling mendasar muncul di Sumeria dan Mesir pada tahun 2000 sebelum Masehi. Ketika metode terus berkembang, alat yang berguna seperti sempoa Cina telah diciptakan. Sebuah langkah maju yang besar dicapai pada masa Renaissance Italia ketika biksu Luca Pacioli 1447-1517 mengemukakan prinsip-prinsip pembukuan intriganda dalam karyanya Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita 1494. Dia melopori konsep debit dan kredit yang akan menyeimbangkan rekening. Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi. 3 abad kemudian, Josiah Wentworth, kakek Charles Darwin, dan seorang industrialis awal memperkenalkan teknik pencatatan transaksi manajerial dengan mengembangkan apa yang kemudian menjadi akuntansi daya. Fungsi akuntansi perusahaan. Peran seorang akuntan mempunyai berbagai bentuk tergantung pada ukuran perusahaan, kepemilikan, struktur, dan industri. Fungsi akuntansi perusahaan juga dibagi menjadi 4 tahap. Pertama adalah kepemilikan kecil. Dalam perusahaan wirausaha kecil, pemilik sekaligus manajer perusahaan biasanya memulai dengan menyimpan catatan dan pembukuan keuangannya sendiri. Lalu kedua ada perusahaan tahap 2 sekitar 20-30 karyawan. Perusahaan ini biasanya berkembang di startup. Volume transaksi pun meningkat, begitu pula dengan jumlah tagihan dan faktur. Waktu pemilik menjadi terlalu berharga dan perusahaan mempekerjakan pemegang bukunya sendiri. Untuk tugas-tugas padat, karya seperti inventaris dan sumber daya manusia, perusahaan mungkin memerlukan bantuan dari luar. Lalu ada perusahaan tahap 3, perusahaan yang memiliki banyak karyawan sekitar 100. Ketika sebuah perusahaan menjadi berukuran menengah, ia akan mempekerjakan akuntan atau pengontrol internal. Pengendali internal melaporkan kembali kepada manajemen puncak dan jika diperlukan kepada bank pemberi pinjaman. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi utang, piutang, akun, buku besar khusus, dan perhitungan biaya internal. Perusahaan tahap 4 yaitu perusahaan besar. Sebuah perusahaan besar menyewa kantor akuntan publik independen dari luar untuk melakukan audit bagi investor dan manajemen. Proyek khusus juga memerlukan jasa CPA. Perusahaan besar menghabiskan puluhan juta dolar untuk tagihan CPA tahunan mereka. Biasanya, kepala akuntansi atau pengontrol mengawasi proses akuntansi internal dalam suatu perusahaan, melapor kepada kepala keuangan. Akuntansi laba.
profitabilitas, divisi-divisi, dan alokasi anggaran karena laporan-laporan ini ditujukan untuk penggunaan internal dan bukan untuk publik. Maka laporan-laporan ini tidak perlu mengikuti seperangkat aturan resmi tertentu. Akuntansi pajak adalah proses untuk menghitung kewajiban pajak organisasi, mengikuti metodologi yang diatur oleh otoritas pajak. Tujuannya adalah untuk mengikuti aturan pemerintah sambil meminimalkan kewajiban pajak. Akuntansi keuangan publik. Akuntansi keuangan digunakan untuk menyiapkan informasi keuangan bagi para pemegang saham, bank pemasok, dan regulator. Semua perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan dan harus mengikuti prosedur umum yang dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP di Amerika Serikat. 39 prinsip-prinsip nasional yang serupa di banyak negara lain atau prinsip-prinsip global yang dikenal sebagai standar pelaporan keuangan internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS. Atau akuntansi keuangan publik ada neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan keuangan pro forma. Menganalisa laporan keuangan dan penilaian perusahaan. Analisa sekuritas. Analisa sekuritas menilai perusahaan dari sudut pandang pihak luar dengan menggunakan informasi yang tersedia secara publik, biasanya menggunakan rasio dan metrik. Berikut kategori dasar rasio: rasio likuiditas, rasio leverage, rasio keuangan, rasio kinerja, tingkat pertumbuhan, ukuran pelanggan, rasio efektivitas pemasaran, langkah-langkah inovasi, langkah-langkah akuntansi. Selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian properti media. Warren Buffett pernah menilai perusahaan internet dengan ketentuan yang kritis. Perusahaan dinilai menggunakan beberapa teknik seperti biaya historis, nilai buku, biaya penggantian, arus kas yang didiskontokan, harga pasar, nilai perusahaan yang sebanding, kelipatan pendapatan dan penghasilan, riwayat harga saham, dan nilai opsi investasi. Berikut adalah pendekatan yang digunakan dalam penilaian perusahaan. Yang pertama, pendekatan biaya. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan kelipatan. Selanjutnya adalah materi neraca. Seperti yang Anda tahu, neraca adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Di dalam neraca adanya aset, dan aset sendiri merupakan elemen kunci dalam laporan neraca keuangan yang mencerminkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aset dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset lancar dan aset tetap. Kewajiban. Hutang merupakan kewajiban perusahaan kepada kreditur. Kewajiban mencakup hutang usaha, pinjaman bank, surat hutang dan obligasi, serta upah dan gaji yang belum dibayar. Kewajiban lancar adalah hutang jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu setahun. Hutang jangka panjang termasuk hipotek dan pinjaman usaha. Opsi saham. Ada dua jenis opsi saham. Yang pertama ada ISO atau opsi saham insentif, dan yang kedua ada ESO atau rencana pembelian saham karyawan. ISO diciptakan untuk menarik manajemen senior dan karyawan kunci. Perusahaan menerbitkan opsi saham kepada karyawannya untuk meningkatkan produktivitas atau menarik talenta baru, memberi mereka kesempatan untuk bergabung sejak awal. Yang kedua, ISO dirancang terutama untuk memberi manfaat bagi karyawan startup kelas atas dan menengah dengan mengizinkan semua karyawan yang memenuhi syarat untuk membeli saham stok. Program pensiun. Berdasarkan aturan akuntansi, pemberi kerja harus mempertimbangkan biaya manfaat pensiun sebagai beban ketika menentukan laba bersih perusahaan. Saat karyawan masih bekerja atau saat mereka benar-benar menerima tunjangan. Jika perusahaan menerapkan prinsip pendapatan pencocokan, perusahaan harus mengakui beban ini selama masa kerja karyawan karena masa kerja selama bertahun-tahunlah yang menghasilkan pendapatan. Jika ini tidak dilaksanakan tetapi ditangguhkan, pensiun tugas dapat ditunda dan menjadi bom waktu bagi beberapa perusahaan. Pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca adalah cara bagi perusahaan untuk meningkatkan modal tanpa muncul di neraca sebagai kewajiban, tidak seperti pinjaman, hutang, dan ekuitas. Keuntungan juga dikenal sebagai laba rugi.
Ini mungkin merupakan laporan keuangan paling penting yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Laba dan rugi itu penting karena memberikan gambaran kepada investor atau pengamat tentang profit seluruh perusahaan. Dengan menggunakan P&L, seorang juga dapat melihat margin keuntungan dan rasio keuangan dan operasional perusahaan lainnya, kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan, dan bagaimana perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Kontrak jangka panjang. Kapan pendapatan harus diakui jika perusahaan mengadakan perikatan dengan kontrak jangka panjang. Membiayai semua kontrak di muka berdasarkan keuntungan masa depan yang dijanjikan berarti membukukan semua keuntungan yang diharapkan di muka, yang akan membuat perusahaan terlihat bagus dalam jangka pendek namun akan meningkatkan layanan pajak. Laporan arus kas. Laba yang dilaporkan suatu perusahaan tunduk pada perlakuan akuntansi yang sewenang-wenang. Waktu pengakuan, pendapatan atau kecepatan penurunan nilai. Sulit bagi calon investor untuk melihat melalui angka-angka tersebut dan menilai kebenaran kinerja suatu perusahaan. Cara lain untuk menilai kesehatan suatu perusahaan adalah dengan melihat pendapatan yang dilaporkan dan menganalisis arus kasnya. Biaya dan pengeluaran. Ada beberapa jenis biaya. Yang pertama, harga pokok penjualan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat dan memproduksi suatu produk. Ini termasuk masukan dan bahan yang dibeli dari orang lain, serta upah yang dibayarkan untuk produksi. Yang kedua, biaya personal. Biaya yang terjadi sepanjang kehidupan bisnis. Ini termasuk gaji yang dibayarkan kepada karyawan, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, ada biaya modal. Ini adalah investasi pada aset yang digunakan untuk produksi atau pemasaran. Akuntansi biaya telekomunikasi. Sebagian besar perusahaan swasta mencoba memberikan gambaran yang menguntungkan. Seringkali demi kepentingan perusahaan, melebih-lebihkan pengeluarannya dan mengecilkan pendapatannya. Dengan cara ini, mereka dapat meminta peraturan yang lebih menguntungkan, misalnya pada harga. Salah satu fungsi dari pemerintah harus menjaga harga ini di bawah tingkat monopoli. Ini dapat dicapai dengan menjaga harga layanan yang diatur. Akuntansi manajerial. Laporan keuangan standar yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal kepada publik hanya memberikan sebuah agregat. Sebaliknya, manajer perusahaan memerlukan lebih banyak informasi untuk beroperasi secara efektif. Sebuah sistem akuntansi manajerial, karena itu, melayani manajer dalam mempermudah pekerjaannya, seperti dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, dan komunikasi internal. Hal ini sering juga disebut akuntansi biaya. Meskipun istilah itu umumnya dianggap sebagai subkategori yang berfokus pada analisis penetapan biaya dan penetapan harga. Pada tingkat yang paling jelas, setiap perusahaan harus menghasilkan catatan yang tepat atas informasi keuangan dan operasional, serta pengendalian internal yang ada untuk memastikan bahwa data benar dan tepat waktu. Akuntansi pajak dan peraturan. Perusahaan menggunakan akuntan pajak dan pengacara pajak untuk mempersiapkan pajak mereka dengan cara meminimalkan pajak perusahaan secara legal pembayaran. Teknologi informasi akuntansi. Akuntansi telah berkembang pesat dengan bantuan teknologi komputer, mulai dari otomatisasi transaksi keuangan hingga analisis data yang kompleks dengan perangkat lunak, spreadsheet, dan AI. Hal ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.